Halo semua, perkenalkan namaku Putu Nandika Tungga, nama panggilanku Nandika. Aku dari KIH FK Udayana. Kalau di Bapin, aku jadi pengurus divisi Jimki. Jadi hari ini aku ingin membagikan beberapa hal yang aku ketahui dalam membuat literatur review. Adapun subtema yang aku pilih di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan literatur review. Jadi outline presentasiku hari ini ada 3. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencarian ide. Yang kedua, dari segi struktur. Dan yang terakhir, tips untuk menang. Bagaimana sih cara untuk mencari ide yang bagus untuk literatur review? Jadi di sini aku udah punya beberapa tips yang aku formulasikan dalam beberapa langkah. Tapi sebelum itu mungkin ada baiknya untuk kita tahu terlebih dahulu jenis literatur review seperti apa sih yang ingin kita buat. Jadi, selama aku ikut lomba, aku udah lihat ada 3 jenis literatur review secara keseluruhan yang sering orang-orang pakai. Jadi, yang pertama itu adalah murni literatur review. Jadi, literatur review murni itu adalah review yang sering dipublikasi di NCBI, yaitu biasanya membawakan satu ide. Sehingga susahnya di sini adalah bagaimana cara kita untuk mencari ide yang novel di dalam membuat literatur review jenis ini. Tetapi di sini bagusnya bahwa jenis literatur review ini cocok untuk publikasi karena memang sudah tipe yang paling umum dibandingkan kedua jenis literatur review lainnya. Kemudian untuk jenis yang kedua di sini ada KTI yang dijadikan literatur review. Jadi jenis ini menurutku adalah jenis yang paling banyak untuk lomba. Dia biasanya terdiri dari lebih dari satu ide karena dari namanya saja kan karya tulis ilmiah. Jadi dia lebih dari satu ide. Dimana susahnya di sini ide yang kita bawakan itu seakan-akan seolah-olah tanpa celah. Jadi harus menonjolkan kelebihan-kelebihan dari ide yang kita tawarkan. Nah, jadi karena dia menawarkan lebih dari satu ide, kita itu terkesan memformulasikan suatu ide baru. Padahal kita hanya menggabungkan beberapa ide di mana kelemahan satu ide tersebut menutupi ide yang lain. Sehingga di sini kelebihannya adalah jenis literatur review ini cenderung menarik untuk dibaca karena dari segi novelty-nya dia sangat novel karena merupakan ide baru dari penulisnya. Kemudian yang jenis yang ketiga itu ada systematic review. Nah, jenis ini aku mulai sering untuk lihat di berbagai lomba. Dia biasanya terdiri dari satu ide sama seperti literatur review murni, akan tetapi susahnya di sini adalah di bagian penyusunan ekstraksi data. Ini benar-benar ribet karena kita harus baca penelitiannya dari awal sampai akhir untuk memberikan atau menyajikan suatu kesimpulan yang benar-benar valid. Jadi di sini susahnya adalah mengekstraksi data-data dari berbagai penelitian untuk membuat suatu karya systematic review ini. Kemarin prosesnya bisa sampai berbulan-bulan kalau buat ini karena emang benar-benar susah. Akan tetapi di sini menariknya kalau kita buat systematic review seakan-akan karya yang kita buat itu sering auto win atau auto menang. Itu yang sering aku lihat di perlombaan-perlombaan. Kenapa begitu? Ya mungkin karena dilihat dari bobotnya itu sendiri ya. Systematic review bobot evidence-nya tersebut lebih tinggi daripada literatur review. Kemudian dari prosesnya itu sendiri systematic review buatnya jauh lebih susah daripada literatur review biasa. Jadi ini yang mungkin membuat juri-juri tersebut akan cenderung lebih menghargai karya-karya yang systematic review. Lanjut, nah, kecuali kita setiap hari baca jurnal, di sini aku mempunyai beberapa tips yang sudah aku sampaikan di awal tadi. Yang pertama, kita harus memperhatikan tema lomba. Kemudian yang kedua, kita mencari prevalensi penyakit tertinggi sesuai dengan tema lomba tersebut. Dan kemudian yang ketiga, kita memanfaatkan mesin pencari seperti PubMed. Di sini contohnya endokrinologi temanya. Kemudian prevalensi penyakit endokrin kan salah satu yang terbanyak adalah diabetes mellitus. Jadi kita fokus cari ide untuk diabetes mellitus. Kenapa kita mencari prevalensi penyakit terbanyak? Supaya literatur review kita tersebut memiliki kebermanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan kita hanya mencari penyakit-penyakit yang langka. Selanjutnya untuk dari mesin pencarinya itu sendiri, ini adalah tampilan PubMed. Menurutku adalah mesin pencari yang cenderung paling mudah dibandingkan mesin pencari lainnya. Di sini sudah aku ketikkan penyakit yang tadi kita pilih, yaitu diabetes mellitus di search bar-nya. Kemudian bisa dilihat di sini, nanti hasil pencariannya tersebut sudah diurutkan dari yang paling baru. Jadi dengan memakai tipsku ini, kita akan selalu memastikan
bahwa ide yang kita cari untuk literatur review kita itu memiliki novelty atau kebaruan. Kemudian di sini bisa dilihat juga dari segi formatnya, aku memberikan tips baru kalau misalnya formatnya tersebut diubah aja jadi abstrak. Tujuannya biar kita nggak klik satu-satu di judulnya tersebut. Jadi satu page udah bisa kelihatan semua apa sih yang ingin dibahas jurnalnya tersebut. Kita bisa lebih cepat dalam men-screening jurnal untuk ide kita. Jadi apa sih korelasi antara kita tahu jenis literatur review yang kita ingin buat dengan cara pencarian idenya. Jadi pencarian ide yang kita cari untuk masing-masing jenis ini beda tipsnya. Kalau untuk yang pertama, kita harus mencari ide yang belum ada yang mereview. Untuk memastikan supaya review yang kita hasilkan tersebut benar-benar mempunyai kebaruan atau novelty. Sedangkan untuk jenis yang kedua di sini, kita harus memastikan bahwa satu ide kita tersebut bisa menutupi kekurangan ide lain. Karena di sini kita seolah-olah memformulasikan satu ide baru dari beberapa ide. Kemudian untuk systematic review, kita harus memastikan bahwa ide yang akan kita sampaikan di sini ada cukup banyak penelitian yang mengulas. Atau di sini aku kasih cut off minimal 5 supaya kesimpulan yang kita buat tersebut bisa benar-benar valid. Selanjutnya dari segi struktur, itu ada 5 hal yang ingin aku bahas. Yang pertama, abstrak. Jadi abstrak ini menurutku bagian yang penting dan kita harus memperhatikan beberapa bagian-bagian dari abstrak ini. Jadi abstrak mempunyai beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir kata kunci. Kemudian di sini aku juga punya tips. Buat abstrak itu sebaiknya di akhir aja supaya kita bisa buat yang lebih sistematis dan lebih lengkap. Karena abstrak ini juga merupakan salah satu bagian yang penting karena sudah bisa mencantumkan keseluruhan karya literatur review kita. Selanjutnya, pendahuluan. Nah, kalau tadi abstrak itu penting, pendahuluan itu menurutku paling penting. Juri itu seringkali dia membaca abstrak, kemudian pendahuluan, itu saja. Dan juri sudah bisa memutuskan apakah karya kita tersebut layak untuk dibaca keseluruhannya atau tidak. Karena dari pendahuluan ini bisa menunjukkan bagaimana cara dari seorang penulis dalam memaparkan idenya. Aku seringkali buat outline kalau buat pendahuluan ini mungkin perlu diperhatikan juga. Jadi paragraf 1 biasanya aku membahas tentang prevalensi dan urgensi. Paragraf kedua tentang kekurangan modalitas saat ini. Paragraf ketiga tentang ide secara umum. Paragraf keempat dan seterusnya tentang kelebihan ide, dan paragraf akhir tentang rumusan masalah, tujuan, kalimat konklusi, dan outline. Di sini aku juga memberikan tips, yaitu kalau bisa kita sebaiknya men-challenge guideline-guideline terbaru yang sudah ada, seperti guideline WHO dan sebagainya, supaya literatur review yang kita berikan mempunyai kebermanfaatan. Ini adalah beberapa contoh dari pendahuluan yang aku buat untuk literatur review yang sudah pernah aku lombakan dan sudah pernah dipublikasikan juga. Jadi di sini bisa dilihat kalau paragraf K1 aku mencantumkan banyak angka yang berisi tentang prevalensi dan urgensi. Paragraf kedua aku mencantumkan kekurangan dari modalitas atau terapi yang sudah ada saat ini. Kemudian paragraf ketiga aku mulai menyampaikan ideku secara umum. Paragraf keempat tentang kelebihan modalitasku yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan dari modalitas yang ada saat ini. Dan paragraf keakhir atau yang paling padat, di sini aku mulai menyampaikan rumusan masalahku, kemudian tujuan, outline dari literatur review yang akan aku bahas nantinya di bagian-bagian berikutnya, dan suatu kalimat konklusi yang menonjolkan modalitas yang aku tawarkan. Selanjutnya, dari segi metode yang harus kita cantumkan di sini ada search engine apa yang kita pakai seperti PubMed dan sebagainya, jumlah awal jurnal dari hasil pencarian, kemudian kriteria inklusi dan eksklusi. Di sini contohnya kriteria inklusiku adalah penelitian in vivo dan eksklusiku adalah penelitian in vitro. Kemudian yang terakhir jumlah akhir dari hasil pencarian setelah kita melakukan screening dan memasukkan kriteria inklusi dan eksklusi. Di sini aku punya tips yaitu menggunakan Prisma. Mulai banyak orang-orang yang ikut literatur review yang menggunakan Prisma ini aku lihat. Jadi Prisma ini adalah sebuah bagan. Kalau kita mengikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam bagan Prisma tersebut, kita bisa menghasilkan suatu metode yang cenderung lebih sistematis dibandingkan metode-metode biasa. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Sini aku menyarankan
Selain membuat dalam bentuk narasi, kita juga menyampaikan dalam bentuk tabel dan skema. Tujuannya, juri tersebut kan tidak mungkin membaca semua karya kita satu-satu ya, karena karya orang-orang kan juga ada dan lumayan banyak. Jadi di sini dengan memberikan suatu tabel atau skema, juri tersebut dapat mengerti apa yang ingin kita sampaikan hanya dengan melihat tabel atau skema yang kita buat. Kemudian yang terakhir, kesimpulan saran. Kesimpulan itu tentunya harus menjawab rumusan masalah dan saran itu sebaiknya spesifik. Dan kembali, kita di kesimpulan sebaiknya memasukkan apa yang kita bahas tadi, yaitu tentang challenge guideline terbaru yang aku sampaikan di awal tadi. Kemudian yang terakhir, tips untuk menang. Nah, apa sih yang membuat literatur review kita itu menang? Jawaban secara teoritisnya itu mungkin 3. Yang pertama, topiknya bagus sesuai dengan pencarian ide yang tips-tipsnya sudah aku sampaikan di awal tadi. Kemudian buatnya lebih baik kalau kita tuh niat, jangan setengah-setengah. Kita harus jadi perfeksionis kalau kita mau ikut lomba, biar hasilnya bagus. Kemudian yang terakhir, presentasinya juga harus mantap. Tapi sebelumnya, kenapa sih kita harus menang? Apakah lomba itu tujuan akhirnya menang? Ini aku ingin membagikan sedikit pengalamanku selama ikut lomba. Jadi selama ikut lomba itu ada 2 hal yang aku pikir perlu untuk diketahui orang-orang. Jadi yang pertama, lomba itu tujuannya memang menang. Karena kan di lomba itu ada menang dan kalah, sehingga seolah-olah kita tujuan ikut lomba itu adalah menang. Akan tetapi, coba dipikirkan lagi, kalau misalnya di lomba itu kita juga bisa belajar. Belajarnya tersebut dari mana? Tentunya dari lawan-lawan yang ikut lomba tersebut. Kemudian hal kedua yang ingin aku tekankan di sini adalah bahwa kemenangan itu bukan segalanya. Karena lomba literatur review itu tidak lepas dari yang namanya subjektivitas. Aku udah 2 kali ikut lomba literatur review dan sekali jadi panitia ilmiah di literatur review. Sebenarnya itu nggak banyak-banyak banget sih. Tapi yang aku bisa berikan di sini adalah bahwa juri tersebut menilai literatur review tersebut juga subjektif. Contohnya di sini misalnya, yang aku perhatikan juri-juri di Bali itu suka apabila kita presentasi cepat-cepat. Karena dengan presentasi cepat-cepat itu mungkin juri tersebut merasa bahwa kita sudah paham dan sudah siap dengan apa yang ingin kita presentasikan. Kemudian juri di Bali juga tidak suka apabila kita memakai banyak peraga, itu yang aku perhatikan. Sedangkan kalau kita keluar, juri-juri di Jawa misalnya, mereka lebih suka kalau misalnya kita presentasi pelan-pelan. Apabila kita presentasi menggunakan drama, itu justru nilainya lebih bagus lagi kalau misalnya kita memakai banyak peraga seperti itu. Jadi kalau kita menang, belum tentu kita paling hebat ya. Siapa tahu kita beruntung karena jurinya cenderung suka dengan gaya kita dan kita tidak bisa memprediksi juri itu suka apa. Kemudian di sini aku juga ada kata mutiara dari Nelson Mandela. Beliau pernah berkata, I never lose, I either win or learn. Jadi dia dalam hidupnya dia tidak pernah merasa kalah, dia hanya pernah menang atau dia pernah belajar dari kekalahannya. Dan ini pengalamanku ya. Ini lomba pertamaku di Matt Johnson. Jadi bisa diperhatikan di sini aku peringkat ke-10, tapi justru di lomba ini aku belajar paling banyak dari lawan-lawanku. Aku tahu ada beberapa jenis literatur review dan aku belajar cara untuk presentasi yang lebih baik di kemudian hari. Kemudian, jadi seperti yang aku tekankan tadi, menang itu penting, tapi belajar juga penting. Jadi kalau kita tanyakan pertanyaan di awal tadi, jawabannya masih sama, topiknya bagus, buatnya niat, dan presentasinya mantap. Akan tetapi di sini ada satu hal yang ingin aku tambahkan lagi, yaitu lamanya proses belajar yang dilalui seseorang. Kita kan nggak bisa memastikan kalau misalnya orang yang kita lihat di depan megang piala itu, dia sama jumlah ikut lombanya dengan kita. Siapa tahu dia lebih banyak ikut lomba daripada kita. Siapa tahu dia lebih banyak kalah daripada kita. Atau siapa tahu dia cuman ikut lebih banyak pelatihan berupa seminar-seminar tentang literatur review daripada kita. Kita kan nggak tahu. Makanya proses belajar ini penting. Nah, sekian presentasiku hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan. Selamat belajar.